Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Putra. Kalian sedang menyaksikan BEM Faisal. Terus langkah-langkah konkret dari Kontras kepada pemerintah terkait kasus saham di Indonesia itu gimana? Aku nggak bisa bilang secara keseluruhan karena kasus-kasus HAM di Indonesia itu banyak banget dan masing-masing kasus harus dilihat masing-masing apa yang harus kita tuju nih kayak gitu. Kalau misalnya ngomongin kasus HAM penyiksaan aparat tuh kita udah audiensi, udah ngasih kertas posisi segala macem gitu, dan itu bukan cuma dilakuin tahun ini doang, tapi udah dari dulu dari Kontras sendiri gitu. Terus apalagi hukuman mati kita udah ngadain FGD sama hakim-hakim Mahkamah Agung terkait dengan hukuman mati dan beberapa kasus juga kita tanganin dan berhasil mengeluarkan terpidana matinya gitu. Tapi masih belum ada hukuman mati tetap masih ada gitu, belum dihapus ya sebenarnya. Meskipun kita udah menunjukkan bahwa hukuman mati ini rentan karena seringkali ada proses peradilan yang tidak sesuai dengan hukumnya. Dia dipukulin untuk mengaku bahwa dia pelakunya, terus dia nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi dia nggak ditemenin sama penerjemah sehingga dia iya aja apa yang dikatakan oleh polisi kayak gitu. Itu banyak banget, dan jadi setiap kasus kita ngasih solusinya juga beda-beda gitu. Dan itu udah dilayangkan udah dari setiap per kasus lah. Iya. Terus kan Pak Jokowi kan pernah mengatakan ya pada saat kampanye itu kan ingin menyelesaikan kasus HAM. Namun di periode pertama mereka tak ada satu kasus yang selesai. Terus malah nambah kasus lagi. Itu kalau menurut kau itu bagaimana, Kak? Kita sih ngerasa ya seperti biasa, kasus pelanggaran HAM berat itu selalu dijadikan jualan setiap 5 tahun sekali gitu. Dan sebenarnya yang paling aku pikirkan sih sebenarnya adalah ini kasihan para korban dan keluarga korban yang dibohongin nih sama pemerintah gitu. Ada beberapa korban yang mereka naruh harapan yang besar terhadap presiden yang sekarang dari periode awal ketika dia menjanjikan seperti itu. Apalagi kan waktu itu lawannya Pak Jokowi di periode pertama waktu itu kan Pak Prabowo ya, dan memang udah jelas gitu kan bahwa Pak Prabowo punya rekam jejak yang berkaitan dengan dugaan pelaku pelanggaran HAM berat gitu. Ternyata ya malah temenan gitu kan ditarik ke kabinetnya gitu. Ya gimana ya, pas ya gitulah kita. Tapi kemudian kita mungkin aku harus bilang para korban itu kuat banget ya. Mereka udah memperjuangkan ini udah dari puluhan tahun yang lalu. Ada 1-2 presiden yang seperti ini, mereka juga mungkin udah hafal kali ini kayak gini gitu. Udah capek juga dijanjiin 5 tahun lagi nanti dijanjiin kayak gitu. Tapi nggak ada buktinya. Diungkit tapi nggak ada hasil. Iya, gitu. Itulah beragam Indonesia. Iya. Terus ada nih Menteri Pak Jokowi itu Pak Mahfud MD mengatakan di eranya ini kan tidak ada kesan, tapi kan ya baru kemarin kan masih ada kesan lagi itu. Kalau pendapat Kontras itu bagaimana, Kak? Kalau seandainya yang dibilang sama Pak Mahfud nggak ada pelanggaran HAM berat, ya kalau dibandingin sama yang zaman Orde Baru mah ya nggak ada tuh yang kayak gitu. Semasif itu nggak ada. Tapi aslinya orang dihilangkan secara paksa oleh aparat, ditangkap dan nggak pernah dikembaliin lagi, tahu-tahu mayatnya dibakar dan dibuang ke sungai oleh aparat gitu. Masih ada tuh di Papua. Terus penyiksaan oleh aparat kepolisian nggak ada lagi, banyak. Mungkin nggak semua kasus diangkat sama media sehingga kita masyarakat awam mungkin nggak tahu bahwa ada kayak gitu. Tapi ada, dan kita udah lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Mungkin yang dimaksud nggak ada pelanggaran HAM berat kayak zaman dulu, tapi ini ada pelanggaran HAM jelas dan dalam bentuk-bentuk lain yang
banyak tersebar dari ujung ke ujungnya Indonesia gitu. Ada di mana-mana. Kita lihat aja sekarang kondisi Papua misalnya gitu kan. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita nggak semua informasi kita tahu dari Papua karena ada informasi yang dibatasi dan segala macam gitu. Tapi ada nggak sih pelanggaran HAM di Papua? Ada, jelas gitu. Paling baru aja yang kita semua kemudian tahu yang pembunuhan pendeta Yeremia dan juga ada beberapa tuh kan pendeta Yeremia, 2 orang yang dihilangkan, terus habis itu pembakaran rumah dinas gitu. Terus kalau misalkan ada pelanggaran HAM nih di antara masyarakat ya, ini kita ngomongin sama masyarakat lah gitu. Itu konteks itu gimana? Jadi kalau kayak gitu, harus jelasin dulu bahwa teman-teman ada bedanya antara pelanggaran HAM sama tindak pidana gitu. Jadi kalau seandainya aku mukul kamu nih, itu bukan pelanggaran HAM, itu tindak pidana gitu. Tapi kalau misalnya kamu terus setelah aku mukul kamu, terus kamu melapor ke polisi kan, Pak polisi saya dianiaya nih sama ini orang nih kampret ini gitu. Terus polisi nggak nindak lanjutin perkara kamu gitu. Mama nggak tindak lanjutin sama mereka gitu. Itu pelanggaran HAM. Kayak gitu. Jadi kita urusin yang berkaitan sama pelanggaran HAM, di mana pelakunya adalah negara gitu. Kalau misalnya antar masyarakat sipil kontras enggak tangannya. Ya mungkin cukup sekian ya Kak dari kami, sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin ada wejangan dari Kakak buat kita semua. Wejangan suara. Ya nasihat lah buat kita ke depannya gimana. Enggak, aku apresiasi teman-teman mahasiswa nih mau ngadain kayak ginian untuk mengedukasi, untuk jadi pengetahuan bersama. Aku berharap supaya teman-teman terus ngadain entah diskusi, entah ngobrol, tukar pikiran dalam bentuk apapun juga, itu mempertajam pengetahuan dan juga kekritisan teman-teman. Jadi aku berharap teman-teman tetap kritis melihat semua kasus, dan juga kalau terima satu berita cek dan cek lagi gitu kebenarannya gimana, dan juga supaya teman-teman nggak lupa untuk melakukan apa yang teman-teman pelajari nih atau segala prinsip yang teman-teman punya untuk dilakukan ke masyarakat, terjun ke masyarakat, entah sukarelawan atau apa gitu. Terima kasih Kak ya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.